Wa in lam yakun qad qa'ada fi rabi'ati qadrat tasyahudi batala farduhu wa sara jami'u naflan walau shalla nafilatan faqama ila salisatin fala khilafa bainal ulama'i ala ma qalahu fil hawil kabir annahu yajuzu an yutimmaha arba'an wa yajuzu an yarji'a ila saniyati wa yusallimu wa ayyudhalika fala sajada lisahwi wa in shallal maghriba arba'an sahiyan sajada lisahwi wa ajza'athu sholatuhu bil ittifaq wa qala itu dalam besar tuh zal kan di sini dah. Kalau nama imam ada Auza'i, kalau ini kalau Auza'i tidak ada. Wa qala al-Auza'i yudifu ilaiha rak'atan ukhra yasjudu lisahwi kai la yakuna al-maghriba. Apa tuh tadinya? Shin kecil, shin gede tuh? Shin besar. Panjang nggak itu? Panjang. Ini panjang. Ini panjang itu jelas dari kemarin. Sama. Panjang nggak panjang nggak? Enggak. Oh berarti syaf'an berarti ganjil itu syaf'an ya. Saya hilang nih sini nyambung sini kecil gitu ya. Belum dah kita yang lokal gitu lokal banyak imitasi. Sedangkan itu yang bagus dari mana? Yang asli dari Beirut gitu. Kiai beda. Wa in lam yakun qad wa'ada wa in lam yakun qad qa'ada fi rabi'ati qadra tasyahudi batala fardu wa in lam yakun dan jika tidak ada dia qad ada sungguh telah duduk fi rabi'ati di rakaat keempat. Ukurannya qadra tasyahudi dengan ukuran tahiyat awal. Maka jawabnya batal farduhu, batal salat wajibnya. Wasorol jami'u, maka jadi seluruh salat yang dikerjakan itu naflan jadi salat sunnah. Naflan jadi salat sunnah. Walau sholat dan jika dia sholat nafilatan, sholatnya sholat sunnah. Faqoma kemudian dia bangun ila salisatin ke rakaat ketiga, kepada rakaat ketiga, fala khilafah, maka sama sekali tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan bainal ulama'i di antara para ulama, alamat di atas pendapat, qala berpendapat, bukan ma pendapat fil hawil kabir dalam kitab hawil kabir. Pengarangnya anak belum nyatat nih sebenarnya, nggak sempat terang maaf. Anahu yajuzu, sesungguhnya dia yajuzu boleh an yutimmaha menyempurnakan dia akan sholat yang 3 rakaat arba'an menjadi 4. Wa yajuzu dan dia boleh an yarji'a untuk wa yajuzu dan boleh apa an yarji'a dia kembali ayatnya itu. Wa yajuzu dan boleh an yarji'a dia kembali ila saniyati ke rakaat kedua. Lalu yusallimu dan dia salam. Wa yusallimu dan dia salam. Kalau dimaklumikan yarji'a wa yusallima dan dia salam. Wa ayyudzalika dan bermula apa saja dari perbuatan tersebut fa'ala maka mengerjakan dia sajadah. Wa ayyudzalika fa'ala sajadah. Fa'ala yang dia kerjakan sajadah maka sujud dia disahwi karena lupa. Wa in shallal maghriba jika dia sholat maghrib arba'an 4 rakaat sahiyan keadaannya lupa sajadah maka sujud dia disahwi karena lupa. Wa ajza'athu sholatuhu wa ajza'at dan sah
akan dia apa sholatnya bil ittifaqi dengan kesepakatan para ulama. Wa qala al-Auza'i, berpendapat Imam Auza'i, yudifu ilaiha raka'atan ukhra. Dia tambahin ilaiha kepada rakaat yang lupa, raka'atan ukhra akan satu rakaat yang lain. Tapi jawabannya yasjudu, dia sujud lisahwi karena lupa. Kai la yakuna al-maghribah, agar adanya sholat yang maghribu, kai la yakuna an la yakuna al-maghribu, agar tidak ada yang namanya sholat maghrib syaf'an menjadi genap. Syaf'an jadi genap. Kan kalau 3 kan ganjil, syaf'an genap. Apa sering syaf'an benar kan sini tuh? Syin fa'in kan? Iya, itu syaf'an benar. Hingga besok faslun. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syekh Dawah Basya'rul. Lanjutin bahasan kemarin, ini masih sekitar tentang ada orang yang sholatnya lebih dan ada juga ada yang sholatnya kurang. Kalau di sholat mah bagusan kurang dibanding lebih. Begitu. Tapi kalau perkara istri bagusan lebih dibanding kurang. Gitu. Ya, nggak semuanya perkara lebih itu bagus. Nggak semuanya lebih, makanya perkara bagus. Kalau di perkara sholat lebih aja. Kedudukan kemarin ingat yang wajib bisa jadi sunnah. Kalau 5 kemarin kan jadi sunnah. Dinabal mutlak. Kurang tinggal ngapain berkurang kemarin. Naik, tambahin, yang lupa. Kurang bisa ditambahin. Lebih tinggal dia tahu caranya. Turun kembali. Asal syarat kemarin kata Imam Abu Hanifah, jangan membaca Al-Fatihah. Kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, silakan, yang penting dia belum sah. Turun lagi. Tapi kata Imam Syafi'i, pilihan 2, dikerjain langsung 5. Jadi sholatnya sholat turun ke bawah, yang penting belum Fatihah. Mirip dengan Imam Abu Hanifah. Itu kemarin kesimpulannya kalau nggak salah. Tinggal lihat-lihat aja udah. Pokoknya kalau pengen jadi ulama untuk jawab di masyarakat tuh gamblang. Lalu dalam kategorinya apa? Nggak bikin rancu dan juga nggak bikin gaduh. Ini apa? Jadi semuanya ada jawabannya. Saya mau nikah, gimana? Terus walinya nggak ada, terus saksinya nggak ada, bisa? Mau dua-dua doang ya. Daud diri tempatnya mendutan berdua, nggak boleh di tempat ramai. Sah bisa. Saya mau nikah, walinya nggak ada, saksi ada, tinggal disolat ke pot, gampang. Ternyata nggak bisa juga. Yakin bisa. Jadi nomor 2 nggak boleh cari-cari sampai panjang lebar. Ada yang bilang kan enak lagi tuh. Nggak bisa. Datangnya dulu wali lu. Itu bocah ada zina. Jawab. Begitu dia bilang. Adini yusrun. Agama itu mudah. Kalau dia yang tahu mah. Kan yang belum tahu yang berat dan macam itu. Yang belum tahu yang jadi berat. Nah, apa? Kata Pak Amir, saya mau berangkat haji. Mazhab Syafi'i saya nih. Mau bawa bini nih. Terus megang mazhab Syafi'i kan batal. Megang bini iya. Gimana nih? Ngomong taklid. Gampang begitu Pak Amir. Kita berangkat haji tahun sekarang 2021. Sama istri. Udah lunas katanya ini. Udah lunas Pak Amir. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan insyaallah kita nyusul itu. Tahu lunas apa? Ya naik Sriwijaya. Dia mau naik soal dia mah. Dia nyampe Pulau Seribu. Itu langsung jadi gak berat. Seraweh, wah dia masih gini. Udah silakan ya. Ntar kalau yang ngerjain 11 kita tambahin. Kurangnya berarti berapa lagi? 9 ya. Ya udah tambahin 9. Ikut yang ke 11 lah kan kalau mau ya. Catatan cuman kurang kuat, itu bukan dalil taraweh. Adanya dalil sholat malam. Silakan memang, jangan ribut ya. Jangan pakai dikata-katain. Ntar kalau yang taraweh kurang berarti dia palanya kurang. Kita yang 20 banyak. Yang mau banyak lagi siapa Imam Syafi'i? Imam Malik tuh 36 kalau mau yang witir 339. Kalau rasanya mampus deh. Jadi itu gak usah ribet ya.
Saya nggak kunut kecil topi, biarin. Mana jawabannya udah lewat, dia kunut silakan, nggak apa, nggak usah ribut. Jadi bagian furu'i, iya yang penting persatuan dikuatkan. Begitu. Silakan kunut nggak jadi masalah. Kita nggak kunut aja nggak batal. Terus kita dalam kategori sengaja ninggalnya juga nggak batal. Tinggal sujud sahwi kalau seandainya lupa. Gitu. Kalau seandainya imamnya nggak ngerjain, kita ikut imam, wajib ikut imam, kita sujud sahwi. Gitu, udah beres semuanya. Imam Malik rukunnya 4 duduk, kita 6, jangan ribut sama bahaya udah. Kalau Imam Malik mah niat itu juga ya. Kita ada niat dalam hati, tertib bagian tamanya harus sampai dah beres. Di Imam 4 lain mazhab sama. Yang mazhab yang beda cuma satu, mazhab Imam Samudra itu doang ya. Dia cuma bikin bom doang. Nah, ingetin di awal. Wa inamnya kalau ada di Robiati dan jika dia kalau duduk nih yang mana nih sekarang dia belum duduk di Robiati di awal keempat artinya tidak rakaat terakhir nih di tahiyat akhir dia belum duduk ini mah kalau udah qadra tasyahudi seukuran baca tahiyat awal berapa detik kemarin kan 20 detik ya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ibadillahis wa asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar itu dibaca. Itu qadrat tasyahud namanya. Selanjutnya kalau di akhir rukunnya rukun shalawat beda lagi tuh Mas. Rukun yang ke-16 itu. Duduk ukurannya batola fardu batal kalau dia belum duduk. Lalu dia langsung naik rakaat keempat. Dia belum duduk di naik kelima rakaat keempat belum duduk, maka bagian fardunya batal. Bosor jami'u, jadi semua sholat 4 yang kerjain yang mau naik kelima itu naflan semuanya jadi sun. Namanya nafal mutlak. Nafal mutlak boleh kayak diganjil-ganjilin. 1 boleh. 2 boleh. Man kalau nyiriin 1 ke 3 itu witir berarti. Kenapa mutlak sama dia mau ngajarin 1 boleh, 2 boleh, 5. Nah dia kan naik 5 cetak kemarin nih. Naik bahasa naik 5. Jadi nafal mutlak man sunah doa. Niatnya dia mah enggak 2. Enggak begini nih, enggak usolli qobliyatan kan. Cukup 1 usolli. Itu bahasa Arabnya. Indonesia saya sholat, paham ini? Ada sholat yang berwaktu, ada yang sholatnya yang berwaktu, ada yang sholatnya nafal mutlak. Jadi bagiannya di pikir-pikir standar 3. Yang bagiannya berwaktu disebutin. Terus bagiannya yang berwaktu ada yang sababiyah, yang karena sebab dan sebagainya banyak. Inti kesimpulannya kalau yang bukan nafal mutlak, contohnya qobliyah ba'diyah niatnya 2. Usolli qobliyatan, usolli ba'diyatan, usolli duhan, usolli tahajudan dan sebagainya. Itu udah 2 doang tuh di bawahnya saya sholat tahajud tayinnya. Tapi bagian yang nafal mutlak mana tuh usolli saya sholat. Ngerti? Gitu berarti? Nih si iseng nih jam 10 belum bisa tidur mata. Sinetron ada yang bagus. Kesehatan dari mulai habis maghrib sampai jam 8:30 judulnya menangis mulu. Menangis. Itu kan juga gua kagak bener urusannya. Partai wudu aja wudu. Salah nafal mutlak. Usolli. Rakaat salam. Kurang puas tambahin paham yang usolli. Terus sampai hitung-hitungan mau tidur ngantuk jam 11. Tiba-tiba dihitung dapat 1000 rakaat. Waliyun min auliya. Gak usah usolli itu. Syukur bisa sholat. Itu menjadi sunat tambahan. Apa ya? Itu gak jadi syaratnya, itu cuma jadi tambahan doang. Apa ya? Kan lillahi ta'ala khilafan man aujabaha. Ada yang bilang wajib, kita gak usah. Kalau nafal mutlak usolli itu kan saya sholat udah. Gak usah sebutin ta'yin ya bos. Kalau ta'yin kan berwaktu berarti. Kalau ta'yin itu qobliyah, ba'diyah, ta'yin itu duha, ta'yin tahajud gitu. Ya kan mutlak. Kalau saya biasanya usolli sunatan lillahi ta'ala. Iya, apa? Iya, gitu doang. Enggak ada. Iya. Jadi kalau mau niat yang diambil di nafal mutlak hanya 1 coba. Kosong doang. Enggak ada. Kalau sunatan kan di sholat qobliyah aja sunatan hukumnya sunnah. Nih, usolli qobliyatan itu 2. Di sholat sunnah biasa nih yang berwaktu anggap qobliyah ba'diyah. Itu yang dibawa dalam syarat ke syaratnya cuma 2. Qasad ta'yin.
saya sholat, duha, saya sholat, tahajud, saya sholat. Boleh tadi Pak? Iya. Qobliyah, saya sholat. Bagi itu dong udah. Sunnah, karena tambahan sunnah. Bila itu anak tambah sunnah juga. Itu semua disunahi magisan no. Saya kalau biasanya kalau di makbulah gitu ya, Iya. di sekolah misalnya, usolli sunnata lillahi ta'ala. Iya, oh bagus sama tambahan yang duanya itu sunnah, yang usolnya jadi satu. Itu dua. Usolnya karena maksud gitu. Kalau kira-kira mau ikut ada orang sholat cepat ya udah lihatin. Allah, usolli ketemu pasti. Allah, itu berarti orang usolli langsung. Allah, nah itu usolli ketemu. Nah itu namanya nafal mut. Nanti nafal mutlak niat menatu kosor usolli bahasa Arabnya. Kalau yang bagian berwaktu ba'da qobliyah, abain dua, ada ta'yin. Sholli qobliyah kan. Kalau yang wajib 3 jangan mengingetin. Usolli fardhu maghribi. Usollinya qasad, fardhunya fardhiyah, maghribinya tak. Nanti Mas Berato takut lupanya. Gitu ya. Terlain kan terlain. Jangan mikirin ziarah lupa ntar. Ziarah belum banyak daftar dia puyeng terus segala masalahnya. Iya lupa dia mikirin ziarah gara-gara ini jangan kayak tadi ya. Jarak yang pendek kan. Jarak yang pendek kan. Iya. Jangan mah. Saya tugas ini soalnya mungkin nggak ikut. Gitu. Ya. Iya. Kalau yang ini ya udah ada yang mesen. Yang mesen bukan dia mesen nggak apa-apa. 2 hari bilangnya pakai Israel, jangan nyangkut nyawa gitu saya mau ziarah gitu ya. Bawa motor sonor gitu ya. 2 hari kita cuma terus Sabtu ya. Iya. Banyak banget wajib ikut ya. Itu jarang-jarang kan dia. Itu mandi pantai soalnya. Dan jadi pantai larinya dia gitu pokoknya. Wasor jami'u. Maka jadi seluruh sholat yang dari 4 rakaat itu datang seluruhnya sholat sunnah. Napa mutlak kamu? Soal mutlak mah toh harus bilang doa, sunnah doang. Enggak ada pakai ta'yin tahajud, enggak ada pakai ta'yin duha, enggak ada ta'yin qobliyah, enggak ada ta'yin ba'da. Nanti nih, ya sedikit. Amin. Kemarin tuh, kalau kemarin yang awal dia sudah qadar tasyahud, maka sah, turun lagi tinggal. Ini belum naik, belum tahiyat. Ingat nih, kalau dia sudah tahiyat, maka dia naik turun wajib. Kenapa? Karena rangkaiannya di akhir itu bukan lagi naik. Ingetin rangkaiannya apa? Sholawat atau salam. Kan 15, rukun ke-15 tahiyat, rukun ke-16 sholawat, rukun ke-14 tahiyat, rukun ke-15 sholawat, rukun ke-16 salam, rukun ke-17 takbir. Gitu. Kalau yang rukunnya 17, kalau dimasukin tumanina 13 jadinya digabung. Nah itu tumanina digabung langsung pakai 4 tuh kan 13. Naik harusnya apa tadi? Dari rukun yang 14 baca tahiyat langsung baca sholat naik, berarti dia menunjukkan pekerjaan yang dilewatkan 2 bahkan 3 tertib. Maka ketika dia turun tadi belum tahiyat awal, jatuhnya dia mengerjakan sholat baru. Dia turun lagi, batal fardunya. Terus kalau dia dalam keadaan lanjutin, fardu nggak batal, cuma nafal mutlak. Begitu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ada sia-sia. Begini sebetulnya gampangnya, Pak Haji, Allahu Akbar. Niatnya sholat asar. Itu orang udah 40 kali salam. Assalamualaikum, Pak Haji. Di toko. Assalamualaikum Pak Haji. Pada sunahnya 3 kali. 3 orang rumahnya buru-buru sekolah ya. Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, mau dapat 2 rakaat Pak Haji. Udah Pak. Di tahiyat akhir ngomong. Jadi sholat sunnah. Jadi gak usah sholat wajib, tapi gak usah sholat asar. Rubah niat. Saya sholat sunnah. Udah kita kalau kita. Assalamualaikum. Baru. Apa? Kami jahitan. Udah jahitin. Nanti saya contohin. Gitu aja gampangnya. Sholat asal berubah diniatin terus pas akhirnya setelah ayat awal. Buru-buru di orang meresek amat, ini orang ini paji bayar. Takut itu kan jadi fitnah begitu segala macam ya. Ada masalah. Ya udah Pak Haji ngomong, saya niat sholat. Jadi berubah di amati ngomong. Tanya akhir, assalamualaikum, beres pokoknya. Baru kan, udah beres. Kami jahitan, padahal jahitan cuma yang 2. Lempak jahit. Segitu pentingnya. Iya bisa. Ada contoh ya. Kata baju brengsek, cuma selempak doang ya.
Tapi Pak Haji kasih, udah komat lagi di awal. Sholat lagi, itu mah dua orang nafal mutlak tadi. Iya, kenapa sebab asar boleh itu? Nafal mutlak. Dapat dari awal di awal boleh masih. Coba kalau di akhir harus abadi asar kan nggak boleh nafal mutlak. Nafal mutlak jangan. Tapi kalau yang sunnahnya sunnah takyin ada takyinnya, contoh duha, tahajud, kodoin kan biasa malam Pak Haji nggak pernah bablas nih. Puluhan tahun nggak pernah bablas duha, bablas tadi. Kodoin di asar boleh. Gitu. Kode duha ada keterangannya. Kode duha dia bisa asar. Itu mah nggak makruh. Jadi kalau yang nafal mutlak ya makruh. Nanti tuh. Jangan salah paham penjelasannya. Nanti Baji, lu yang sing mau hati-hati. Harus repot doang. Berusaha salam. Ambil beres sholat lagi. Lagi semangat tuh orang ini. Kan kita contohnya. Emang jahit. Contohnya yang kira-kira ini aja ya. Yang Baji marah jadi ya. Terus lepak doang, terus ngawe. Nanti ya itu lagi. Paham ya? Lanjutnya. Insyaallah. Kalau sholat nafilatan, nah ini kita kembali. Tadi wajib jadi nafilah, larang yang sunnah, jadi wajib. Kalau sholat nafilatan, jika dia sholat sunnah, maka dia bangun. Ila salisatin ke rakaat ketiga. Ke sholat sunnah dua-dua. Sholatul laili masna kata Nabi, sholat malam hari dua-dua. Maka yang ada tarawih 4 itu berarti bukan sholat tarawih. Nanti malam hari sunnah maka dia dua. Oh dia bisa keras, usah ikut. Karena Nabi begitu ada sholat tunai dan mas kecuali siang. Kalau siang boleh 4, langsung 8 boleh duha ya. Lihat betul ini. Karena duha kan boleh sekali 8 rakaat. Yang kuat mah bukan 11. Jika cerita wajib buru-buru bikin langsung 8 kalau pakai dari. Kalau pakai dari boleh langsung 8. Allah terus salam-salam di 8 kan. Kalau pakai dari. Kalau keder bikin 4. Keder juga 2. Berarti nunjukin jahitan. Kalau 2 bisa keder juga belum kelar. Lagi nanti. Iya 2 bisa keder juga. Dia ada apa yang bikin baju gitu? Ngerti? Iya kan udah 22 kali pertemuan datang nih kita contohin terus ya. Ini 2 kali datang dicontohin terus. Dia jadi ingat terus ya. Banyak job ya. Paham ya? Jadi 8 boleh sekaligus. Nggak masalah. Usul sunat Tuhan. Nggak usah sebut rokaat pasang sunat. Usolli Tuhan. Itu aja sesuatu Tuhan. Iya. Udah 8 langsung. Nggak usah. Itu kan yang syarat kedua cuma. Iya. Yang usollinya kosong takyin Tuhan. Soalnya mah sunnah bagian 4 rokaat 2 rokaat sunnah. Nggak menjadi paham ya? Jadi 8 silakan kalau nggak keder. Kalau keder jangan kan. Mungkin kita jadi 8 belum pernah juga. Ya belum pernah. Setelah pernah langsung 8. 2 segan-seganan. Ya. Panggil jawab ya. Ini siapa Ustaz? Siapa nama? Kejar Pak. Di rumah di mana? Oh, alhamdulillah udah bisa istiqomah ya. Udah bisa memahami ya. Insyaallah ya. Tuh begitu. Kalau 8 silakan, kalau nggak keder PT bisa berapa yang 4? 2. Bener 2 nggak nambah lagi. 2 tempat. Oh, ya. Dia lagi ceritain kan kalau sholat nafilatan jika dia sholat sunnah pakom bangun. Binasa disatin menuju ketiga. Pala khilaf bapak ulama, katanya ulama satu pun nggak ada yang ikhtilaf, nggak ada yang berbeda pendapat. Perbedaannya nggak ada sama sekali alamat pola atas pendapat yang tadi disampaikan fil hawil kabir dan hawil kabir. Nama kitabnya tuh kitabnya. Anahu yajuzu an yutimmaha, sesungguhnya dia boleh menyempurnakan itu yang 3 jadi 4. Jadi kalau yang 3 nih, ini tahiyatnya lupa nih. Harusnya kan dia 2 kita apa ya? Coba apa satu kan 2 ini bisa naik ke 4. Tarawih kali ya? Tarawih. Harusnya kan saat tahiyat tuh lupa. Allah 3 naik. Terus kamu mana yakin kalau tarawih Pak? Awal bangun. Ya ada yang lihat. Oh, 2 bangun. Ditanding kamu ngalah ya. Subhanallah. 3 loh. Padahal bagian itu kita jawabannya di sini. Nah, yang ketiga sih kita terawih kan ya. Kalau diatur tuh
Jangan lebih tiga. Jadi witir. Kita kalau gitu Bang. Atau kalau mutlak. Jumlahnya bersama nanti witir. Udah aja naik lagi jadi 4. Boleh. Jadi kalau hilang lagi kata ulama, tambahin satu lagi jadi 4. Apa yang jadi 4? Ntar tanya assalamualaikum, assalamualaikum. Pak, tadi bukan terawih. Apa tuh? Kenapa? Oh, mutlak. Bukan terawih tadi Pak ya. Terus dua lagi, ya bahaya. Ulang lagi. Maka kenapa dua-dua? Gitu. Subhanallah. Adapun yang 4 malam hari, 4 mau apapun sholatnya, mau apa mutlak, ulama pendapatan kecil. Yang kolanya dua-dua, kilnya boleh begitu. Selama bukan waktu makruh, bukan waktu haram. Isya bahkan bukan waktu makruh. Ingat itu, boleh gitu. Silakan. Tapi yang buat dua. Di sini kalau melihat begini berarti jadi 3 naik ke 4 berarti apa mutlak? Karena tarawih nggak bisa diempatin atau 3 ayatnya. Nggak bisa kalau tarawih mesti diempati, mesti 2 ayat. Karena kerjanya begitu kan Nabi 2 di rumah 2 nih. Nah bagiannya jadi sempurnakan jadi 4 maka jatuhnya nafal bon. Bilangin nanti tinggal yang pada rame tadi tanbih sama yang bilang 2, apalagi yang takbir ya. Takbir, jangan itu yang batal semua. Itu semua batal. Bagian nanbih tadi batal. Nah sebabnya dia bukan kategorinya si orang yang sebut balik. Kedua, dia tidak niat zikir karena orang-orang di masyarakat kita ketika nanti tidak mungkin dia ada niat karena syarat nanti terus niat dulu ngomong saya niat zikir baru subhanallah. Gitu. Kalau dia nggak niat nanti, kalau dia nggak niat zikir maka itu bacaan di luar dibaca. Kalaupun nggak batal makruh tahrim dapat karam. Gitu hati-hati jangan enak bahaya. Dan tugas nanti itu bukan di belakang sebelahnya imam. Karena kirinya kan dia lebih tahu. Itu yang nanti di belakang semua udah ikut belakang semua. Wah, semuanya. Udah hancur semua. Batal. Batal berarti. Kalau niat dari keterangan dia nggak niat zikir. Kalaupun dia nggak baca jadi apa? Makruh tahrim, haram, kebagian dosa. Nah terakhir saya tanya, bapak niat zikir? Enggak, bapak ambil baik, nggak bisa. Iya kan yang disebut tadi itu di mana-mana tanya. Cukup dia wajib sama paling sunnah apa? Nah ini mah usah itu kan bagian sunnahnya sebagai sunnah apa? Tarawih itu bukan sunnah apa, nggak usah ditambah, biarin aja artinya. Imam nyasar, imam bikinnya 19, biarin ya. Kita tambahin lagi 1. Begitu nggak usah ditambah. Dan imamnya mesti yang paham, makanya tua-tua dikit geser. Yang tua-tuanya mulai suaranya kurang mau geser gitu. Karena bagian yang tua tadi sudah ada kekurangan di lidah, maka bagiannya kurang paseh. Syarat jadi imam yang 16 gugur. Mesti paseh kalau keduanya. Pertama kan fakih, ahli fikih dulu, baru bagiannya paseh. Baru 3 selanjutnya asana sautu, asana bawah dan sebagainya. Bagian suara yang bagus. Nah itu pertama dibenarkan fakih. Jadi pertanyaan sekarang, ada yang fakih, kemudian dia kurang bagus di bacaan. Yang satu bagus bacaan, fakih kagak, menangin fakih walaupun bacaan kurang bagus. Begitu. Di saat yang fakih kagak sakit, baru naikin yang bacaan bagus. Itu begitu. Bukannya SAG, SPDI, Prof, dokter bukan, nggak ada. Itu cuma menyempurnakan dunia sebagai apa? Detail untuk apa? Untuk penghargaan dari manusia dan juga penghormatan di masyarakat. Di Allah nggak diterima. Kalau seandainya tadi fakihnya nggak ada, begitu. Silakan lihat di kitab Al-Bajuri syarat jadi imam 16. Kalau mau lebih komplit dikit-dikit di kitab Busul Karim lihat 13 lebih kalau salah. Di Busul Karimnya bajunya aja. Kalau salah gitu kita ngebilang ke makmum juga ya saat ini. Salah yang mana nih? Saya kita harusnya kan kayak tadi Ustaz cerita, Iya. sholat tarawih. Di 3 ini diempatin sama dia, tapi harus bicara juga ke makmum. Iya, kenapa? Fitnah ntar. Oh gitu. Mesti jaga, amal kita lo menjaga fitnah mesti lebih wajib dibandingkan mempertahankan tadi. Iya, makanya ketika waktu kejadian di sini di Baitur Rahman, imamnya salam satu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai, tapi kurang atur, nggak berani ngomong dia. Tambahin 2 lagi Zat, yang satu tadi hafal mutak. Ramai, lagi sholat juga ramai ngomongin. Itu nunjukin Ustaz nggak adil.
lagi diomongin dia nggak ngasih penjelasan kata Bayu. Apa maksudnya Bayu dia? Lu ramai datangin. Saya jangan dari satu. Kan Ustaznya bisa jadi emang sifat manusia kan anak kalimat manusia, man orang. Manusia yang dari lupa nih, jangan aneh, manusia suka lupa. Tanyain, jangan ramai di masyarakat. Kenapa tadi gitu macam nih begini? Dan dia pun mesti ngademin ramai masyarakat karena masyarakat tadi belum memahami, maka jaga fitnah lebih wajib dibandingkan dia tadi mengerjakan yang 4. Itu kok begitu? Jawabannya bukan, bilangin tadi kan nafal mutlak karena kita harus 2 naik ke 3. Sebenarnya saya turun, cuman saya udah baca Fatihah. Kemarin kan kata jawabannya, saya udah baca Fatihah, nggak boleh turun lagi. Tanggung, Fatihah ingatnya masih ruku, sujud kalau macam saya naik lagi jadi 4. Nafal mutlak daripada batal, saya dapat pahala. Tambahin tinggal 2. Mesti dijelasin. Nggak harus berani, jangan takut. Ini mah gara-gara takbirin cuma 1, kurang 7, batal, ulang semuanya. Sertanya dongo ya. Ulang lagi ya. Atau ada berapa RT ya? Dongo dua-duanya bego ya. Asal. Di demo begitu diem banget goblok. Itu mah yang tuh kan pertama kan takbir pertama 7 ya? Iya. 7 kan? 5. Ya 7 kan? Ya luar daripada apa namanya? Takbir ihram. Man atau 2 lupa. Batal ulang lagi. Blow on. Ajinya bego ya. Katanya tolong ya, bukan. Karena blow on ya sama ya. Yang agak usah kagak batal, cuman kurang apa gitu. Ulang lagi sih tau dia. Masyarakat baru bingung ya. Ngomong orang banyak lagi ya. Biasa RT mana. Karena kalau RT ada depan mata ada 7 ya. Berarti jadi RT lu, jadi amil lu kan. Gitu dia jadi ada amil. Gara-gara 1 orang doang, 1 orang doang. Begitu, masya Allah, biar paham. Jadi jangan di masyarakat segitu udah takut ya. Itu baru yang bentak ya orang biasa, data ya. Kau mau kalau bentak presiden ya? Apa lo? Udah bahasa jawab kali ya. Iya, coba kita presiden coba asing didil ya apalagi lawan ya. Yang ulang lo, gua makan ketupat lapar. Begitu aja, yang gak suka hukum dia, lo ulang diri. Ya, pokoknya mau makan ketupat, berarti nggak khotbah. Lo khotbah diri, gua dilihat balik ke semuanya. Nggak khotbah juga nggak apa-apa ya. Hidup itu disunahkan panjangin sholatnya dalam hadisnya. Akhirul sholat, akhirul khutbah. Pendekkan khutbah, hidup diterima ya. Jangan kemana-mana kan orang kan pada silaturahim. Lu kemana-mana dibahas cabai naik, bapak naik, kalau begitu kata ulama kelamaan, cabut, tinggalin tuh khutbah kelamaan ya. Paling batas setengah jam dah, jangan pakai 40 menit ya, orang bergatal udah. Bergatal segala macam, masya Allah. Mau keterangan hadisnya gitu, atil sholat, aksilul khutbah, sholatnya dipanjangin minimal sampai sana taka, lebih ke atas itu bagus. Lo bisa ayat sejadah, lo bisa maya. Baru aksilul khutbah, kalau pendekin cukup. Yang dibahas disunahkan dalam Fathul Mu'in, khutbah itu adalah hanya bahas zakat, Idul Fitri, ada kurban terus gitu dong. Nggak usah kemana-mana. Nyeritain ya, saya masih muda pak. Ya, ikut muda aja ya. Saya kira muda, saya ustadz muda ya. Ya, kemana tahu udah jadi nggak ngaku, nggak benar ya. Itu bagian. RT ya, tahu RT ya? Bukan PT ini bukannya. Ini kejadian Ustaz Agus kemarin. Ustaz Agus lagi khotbah di Mesir dia, jadi nggak bisa membilangnya dia. Tenang aja teh. Lu tersinggung banget tadi. Tenang aja. Nah, jadi jawaban pertama boleh. Sempurna jadi 4. Dan kalau mau juga ya juzuan yarji'a ila saniyati, kalau mau juga turun dari ya. Turun. Ini enggak ada perbedaan nih. Turun. Oh ya salim padang salam. Iya. Gitu jawab. Turun naik ke atas. Ntar jawabannya di atas padang sujud. Wa ayyudzalika fa'ala saja. Apapun yang dikerjain sama dia mulai kayak gitu tuh. Bukannya yang tadi 4 sujud. Sahwi. Yang tadi 2 sujud sahwi. Ayyudzalika fa'ala saja. Mau dikerjain 4 sujud sahwi, lupa. Dikerjain 2 kalau lagi, lupa sujud saja. Dari sahwi jawabannya begitu. Habis sholat maghrib, jika dia sholat maghrib 4 rakaat, sahiyat halnya lupa dia. Boleh datang apa ini orang? Anak muda harus pada balik di rumah.
Saja dari sahwi jawabannya sujud dia karena lupa. Wa aja'athu sholatuhu sah salatnya walaupun bil ittifaq menurut kesepakatan ulama. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa juga sahwinya sujud di selanjutnya. Bagus belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja'athu sholatuhu sah salatnya artinya yang 4 tadi dia sah. Kenapa? Sudah melewati 3. Terus yang 1 gimana ternyata? Anggap partai tambahan itu belum lupa. Begitu. Jadi yang 4-4-nya juga langsung turun kan tadi. Langsung turun kan? Pilih ittifaq sepakatan ulama. Qala Auza'i berpendapat Imam Auza'i adu payudibu. Dilipatin lagi katanya ilaiha kabar rakaat tadi rakatan ukhra. Nambahin lagi rakaat yang lain tasjudul sahwi kaina yakun al maghriba syaf'at. Salat maghrib kan 4 ya. 4. Ini kan di awalnya 4 ini. 4. Kan 4 ganjil ya. Ganjil itu kenapa? Genap ya. Maka buat kata Imam Zaimah jangan turun. Maksudnya jangan turun. Lipatin jadi tambah sekali jadi 4. Tapi kita sujud sahwi. Maksudnya apa? Sujud sahwi biar maghrib itu bukannya 4 pada 3. Jadi buat dia mah nggak mau 4. Kalau ini kan di pertama turun 4 lupa turun jadi 3. Assalamualaikum tahiyat sujud sahwi dulu. Waktu lupa tapi dia mah nggak apa-apa 4. Cuma kita sujud sahwi. Alasan sujud sahwinya karena nambah rakaat. Alasannya itu tadi sujud sahwi karena maghrib nggak boleh 4 jadi 3. Tapi bilangannya 4 padahal ingetin bilangan yang maghrib 3 dia ngerjain 4. Maka sujud sahwi seolah-olah meyakinkan bahwasanya maghrib bukanlah genap tapi ganjil. Begitu katanya Muzani. Mau turun kan biar itu jadi 4 kan. Naik ke atas berat tadi mah. Dan kita mah yang sepakat ulama aja naik lewat turun lagi kalau bisa dengan B itu 1 Allahu Akbar. Subhanallah bagian kanan imam betul. Nah, itu jawaban yang turun. Sholat maghrib arba'an sayyad saja halis ajza'athu sholatu sah salatnya sepakatan ulama. Tinggal besok faslun wal imamu idza akhbarahu min qalbihi annahu qad tarakatan. Besok mah diingetin dari sana ingetinnya. Wow. Ada pertanyaan? Artinya aku dulu ini. Kemarin juga soal itu.